Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nia Hadi dengan NIM 12492200004, mahasiswa semester 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait pengangguran. Di sini teman-teman pasti sudah tahu belum apa itu pengangguran? Pasti sudah familiar bukan? Jadi seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pengangguran adalah mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sudah bekerja tetapi dengan jam yang kurang. Di sini, pengangguran juga punya macam-macamnya. Ada yang berdasarkan lama waktu kerja dan ada yang berdasarkan penyebab terjadinya. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu yang berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama, ada pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Contohnya, seorang lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Yang kedua, yaitu setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal. Contoh, seorang pekerja paruh waktu yang ingin bekerja lebih banyak tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Yang ketiga, ada pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Contoh, seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai pelayan restoran karena tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian. Contoh, seorang pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena pabrik tersebut menggunakan mesin otomatis. Yang kedua, pengangguran siklikal atau yang sering kita kenal konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh pergerakan naik turunnya perekonomian suatu negara. Contoh, seorang pekerja konstruksi yang kehilangan pekerjaan karena proyek konstruksi dihentikan akibat resesi, atau seperti PHK massal pada masa COVID-19. Ketiga, ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang bersifat sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut bisa kesenjangan waktu, informasi, ataupun kondisi geografis. Contoh, seorang pekerja yang mengundurkan diri dari pekerjaan lama dan sedang mencari pekerjaan baru. Yang keempat, ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Contoh, seorang petani yang tidak memiliki pekerjaan setelah masa panen hingga musim tanam berikutnya. Baik, penjelasan tadi merupakan macam-macam pengangguran. Selanjutnya, saya akan menunjukkan presentasi tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di 2025. Bisa dilihat dari data tersebut bahwa tingkat pengangguran paling tinggi terdapat di Provinsi Papua sekitar 6,92% dan pengangguran terendah terdapat di Provinsi Bali sekitar 1,58%. Setelah mengetahui tingkat pengangguran tersebut, ternyata pengangguran sendiri memiliki dampak di antaranya, yaitu menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita, meningkatkan biaya sosial, menurunkan tingkat keterampilan, menurunkan penerimaan negara. Ada beberapa cara dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, penyelenggaraan bursa pasar kerja. Kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informasi. Ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Kelima, mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketujuh, mendorong investasi. Kedelapan, meningkatkan transmigrasi. Yang kesembilan, memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Jadi kesimpulannya, pengangguran adalah tantangan besar dalam perekonomian. Jenis-jenisnya beragam,
baik dari sisi waktu kerja maupun penyebabnya. Data tahun 2025 menunjukkan perbedaan tingkat pengangguran antar provinsi, dari yang tertinggi di Papua hingga terendah di Bali. Pengangguran menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius, sehingga perlu diatasi dengan pendidikan, pelatihan, perluasan lapangan kerja, dan mendorong investasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.